saya nih suka ngerasa harusnya rezeki itu masuk gitu. Cuma batal gitu. Misalkan H-1, H-2 suka batal gitu. Selain dari sabar tadi, ada nggak sih hal-hal yang harus kita hindari supaya rezeki itu nggak jadi batal gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Masih bersama guru kita bersama Al-Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Kembali di episode Talkjil kali ini. Ada yang berbicara atau ada yang bertalk kali ini? Ya. Wah, di suasana Ramadan, Viko Fariza ketemu lagi. Lu kenapa kalau ngeliat gue ketawa sih? Kenapa? Senang banget lo ngeliat gue dibully sama netizen. Kan udah ketahuan semua. Karena waktu mereka itu jempolnya lebih cepat daripada rasa ingin tahu mencari kebenaran di balik itu. Ya, tapi sebenarnya yang lalu biarkan berlalu. Ya, benar. Tapi ya masih ada irisannya sih. Ini ada Ustadz juga guru kita. Semoga Allah selalu jaga antum Ustadz. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah insyaallah. Nah artinya di episode kali ini Viko nanya ke Ustadz. Kayak biasa. Tahun lalu kan juga lu jadi narasumber Talkjil juga kan. Iya. Nah tapi berbeda dengan yang kemarin pembahasan mengenai narkoboy. Iya, itu soal last year. Asik. Karena tahun ini masalahnya udah beda lagi. Beda. Gue tuh ngincer 2026 diundang Talkjil lagi, cuma gue masih mikir ini gue bikin kasus apa lagi ya gitu. Ya. Nah, kalau kasus beliau kali ini Ustadz, ini mengenai perutangan ramai di khalayak masyarakat Indonesia, yaitu seputar pinjol lah, utang lah, utang pribadi yang saya bingung akadnya gimana. Apakah ini sumbangan, apakah ini pinjaman gitu. Lu mau nanya apa dulu nih ke Ustadz Zul? Yang paling mengganjal kali ya. Karena kan maksudnya kalau utang ke temen kan as long as komunikasinya bagus gitu, terus gue bayarnya sesuai yang gue pinjam, kayaknya nggak terlalu bingung tentang hukumnya. Nah yang pinjol ini sih pinjaman online. Pinjaman online kok rasanya negatif banget gitu citranya. Karena kenapa? Ya asumsi di masyarakat kayak gitu, kayak jangan pinjol haram gitu. Oke. Kalau gua kan definisi pinjolnya sendiri nih, maksudnya itu harus kayak yang dari aplikasi atau gua ngerasa kalau kayak gua ke lu gitu. Gua kan nge-WhatsApp lu biar pinjam duit gitu. Kan lewat online ya? Itu online juga. Lah iya juga ya. Kan lu pinjem gue lewat online ya? Iya, lewat WhatsApp. Lah pinjol ya? Lu pinjol juga. Kenapa haram ya? Oh iya. Nah itu mungkin menarik tuh kita bahas ya. Kenapa pinjol akhirnya haram padahal pinjaman lewat online. Wah, oke lah, siap. Jadi yang didefinisikan pinjol haram ini bener dulu apa enggak gitu? Wow. Pinjol ini haram bener apa enggak? Berat, langsung pinjol. Wah. Riba keluar nih kayak ini ayat nih. Kayaknya nggak tabu sih ini, maksudnya banyak lah di luaran sana yang punya kasus kayak gua, cuman abangnya nggak nge-up aja. Lama-lama Ustadz jadi tahu nih. Kan dia tuh udah nyoba ngomong ke gua baik-baik secara empat mata, udah nyoba ngasih tahu gua juga lewat chat gitu. Cuma guanya nggak berhenti gitu. Silakan Ustadz, barakallahu fikum. Ya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Jadi begini ya, tentang ini sebenarnya pinjol ini saya sering baca juga, sering dengar. Ada berita-berita yang saya baca ngeri-ngeri juga ya. Oh ya. Ya, jadi memang dasarnya harus diketahui bahwa hal-hal yang berbau dosa itu, apalagi pada dosa yang ada potensi menimbulkan permusuhan di tengah manusia, itu favoritnya setan itu. Sangat diminati gitu. Makanya
diharamkan di dalam Al-Quran tentang al-khamar wal maisir, minuman keras. Al-maisir, maisir itu judi, masuk ke dalam sesuatu perlombaan, pertandingan, dia membayar sesuatu, mungkin dia berhasil, mungkin dia menang, ya. Dan ditutup di ayat dikatakan fajitanibu, ya, disuruh meninggalkan hal tersebut. Dan disifatkan bahwa itu dari amalannya syaitan, dari amalan syaitan. Jadi maksudnya pinjaman dan judi itu ada dua sudut yang berbeda, tapi sekarang ini kan istilah-istilah repot ya, namanya diistilahkan misalnya untung bagi hasil, tapi tahu-taunya riba misalnya. Bahasanya bagus, keuntungan bagi hasil, kan bahasa-bahasa transaksi ya, di syariat pun diakui gitu. Tapi di kaidah syariat itu al-ibra laysa al-ibra bil alfadhi wal mabani, innamal ibratu bil maqasid wal ma'ani. Yang menjadi pegangan itu bukan kalimatnya, bukan lafadznya, tapi yang menjadi pegangan maksudnya itu apa, maknanya itu apa. Nah itu yang menjadi ibra. Sama dengan sekarang minuman keras, kan banyak namanya kan. Oh ini minuman penenam jiwa, ya santai, enjoy, ada alkoholnya tapi dikit-dikit aja. Ya kan? Kan nggak mabuk kok gitu. Iya, nggak mabuk. Tapi sebenarnya kalau hakikat syariat itu semuanya dikatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang sedikitnya atau banyaknya memabukkan, sedikitnya itu pun itu adalah haram. Kan begitu. Jadi nama itu tidak merubah hakikat. Jadi diberi nama begini, nama begitu, ya boleh saja. Tapi hukumnya apa? Dihitung judi kah? Dihitung riba kah? Dihitung apa? Itu yang sebenarnya menjadi hakikat pembahasan. Ya kalau disebut misalnya pinjol ya, pinjaman online, orang kan selalu pikirannya ini lembaga tertentu yang mereka meminjamkan masyarakat, siapapun yang mau meminjam, tapi sudah dimaklumi mereka mengambil keuntungan di belakang pinjaman tersebut. Ada persyaratannya, ketentuannya. Bahkan orang yang tidak pernah tahu menahu aja bisa aja KTP-nya dipakai untuk pinjaman gitu kan. Ya tiba-tiba dihubungin, kamu Bapak ada pinjaman belum selesai, dari mana? Apa ceritanya? Saya punya pinjaman. Kok bisa ketahuan nomor telepon orang dan seterusnya. Ini berarti ada hal-hal yang tidak sehat di belakang hal ini. Jadi kalau maksud dikatakan bahwa pinjaman yang diambil di belakangnya keuntungan, itu pasti masuk di dalam pembahasan riba. Karena di dalam kaidah fikihnya yang disepakati atau diterima oleh para ulama, datang di dalam nas-nas para sahabat, dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, maka pinjaman itu adalah riba. Pinjaman itu adalah riba. Dan dari riba jahili yang diharamkan, orang itu apabila ngutang, misalnya saya pinjam nih 100.000 ke Mas Piko, dalam sebulan saya balikin. Sudah lewat sebulan, Mas Piko datang saya, kembalikan duit saya 100.000. Kalau enggak, bulan depan menjadi 150.000. Nah, itu dari riba jahiliyah disepakati tentang haramnya. Karena pinjaman itu akadnya bukan akad bisnis, bukan akad investasi. Pinjaman itu akad kedermawanan. Jadi ada yang perlu kita pinjamin, kita beri. Asalnya kedermawanan. Jadi kalau diambil di belakangnya manfaat, disitulah masuk di pembahasan riba. Ya begitu sebenarnya kaidah dasarnya. Jadi kalau dikatakan apa hukum pinjol itu, ya maka saya akan bilang itu arahnya kemana, makna yang diinginkan yang mana. Kalau lembaga-lembaga yang mengambil keuntungan di belakang tersebut, itu pasti masuk ke dalam hal yang diharamkan. Tapi kalau dia pinjaman dalam artian sesuai dengan syariat, murni memberikan bantuan, ya dan seterusnya, maka itu mungkin saja bisa dilihat sesuai dengan konteksnya, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Ya begitu mungkin. Oh, Masya Allah. Jadi hati-hati kalau sifatnya masih utang piutang, terus ada manfaat. Manfaatnya apalagi kan kenaikan angkanya, uangnya, yang kayak begitu tuh. Nah yang lu lagi jalanin gimana kemarin? Ada pasti dong.
Iya, dan itu tuh pinjaman online tuh nggak ada yang minjem 100 dibayar 100 Bang Der. Pasti kalau pinjem 100 bayarnya di atas 200 karena 100% lebih bunganya. Nah, utang piutang jadi ada manfaat itu. Bukan investasi kan? Kecuali jual beli mobil. Gitu gak sih Ustaz? Misalnya kalau jual beli mobil kan gue beli cepet tapi gue jual ke lu 200. Kan nggak masalah kalau ada margin karena udah jadi milik gue. Gitu kan maksudnya kan? Nah, Ya, kalau kadang satu poin agak sederhana ya. Kalau di transaksi itu kan betul kita jualan ya, transaksi. Saya bayar 100.000. Harusnya kalau cash 100.000. Terus kalau saya cicil, saya bayarnya 120.000. Kenapa beda dua ini? Itu ada sudut keadilan karena kalau saya cicil, saya kan diberi waktu luang. Itu sebenarnya kerugian bagi yang saya cicil kan karena waktu dia, duitnya, waktunya jadi hilang dari dia. Dari keadilan dia dapat tambahan. Nah, itu nggak ada masalah sebab ini transaksi, ada untung ada rugi, sama-sama untung sama-sama rugi. Tapi kalau ini pinjaman, akadnya kan akad kedermawanan, bukan transaksi bisnis. Jadi atas dasar apa dia mau mengambil keuntungan di situ? Nah, itu pasti masuk ke dalam lingkaran riba pada hal yang diharamkan. Ya begitu sudut membedakan. Oh, kebayang kalau beli motor cash 10 juta. Tapi kalau beli motor ada kredit 15 juta, itu nggak ada masalah ya Ustaz ya? Karena dari depan kita udah sepakat di situ ya? Iya, kita sepakat salah satunya kan. Ya, kalau saya pilih misalnya saya kredit 15 juta, padahal lebih mahal 5 juta daripada cash kan. Tapi 5 juta ini wajar karena Mas Piko yang biayain tadi, dia harus nunggu 1 tahun. Kan rugi waktu kan. Rugi waktu. Nah, tapi maksudnya biasanya di pinjol itu emang dijabarin juga di depannya Bang Der. Gimana? Misalkan kita pinjam 10 juta, kita disuruh bayar 1 juta selama 20 bulan gitu. Dan ada persetujuan di situ. Gue setuju nggak kalau bayarnya 1 juta selama 20 bulan, jadi yang gue bayar tuh 20 juta gitu. Ini menarik nih. Sama halnya dengan kayak... Jadi kayak dia emang ngejelasin juga di depan. Setuju. Sama kayak halnya dengan kalau ada keterlambatan, denda 50.000 per hari. Tapi kan gue nggak telat bayarnya cicilan mobil. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Itu masuknya gimana Ustaz? Kita sepakat dalam kezaliman atau gimana sih Ustaz? Ya semua transaksi benar maupun salah, itu boleh saja ada syarat-syarat dan ketentuan di depan. Tapi yang menjadi pertanyaan, syarat dan ketentuannya itu benar atau tidak. Nah, kan itu yang menjadi masalah. Kalau itu tidak benar, pada dasarnya itu adalah hal yang tidak syah di dalam syariat. Nah halal kita melakukannya. Ya makanya di dalam pinjaman ini, dia bicara di depan pun itu nggak diperbolehkan. Nah, karena itu mengambil keuntungan dari pinjaman, dia bicara di depan atau dia berikan di tengah-tengah, itu nggak dibolehkan. Tapi yang boleh itu cuman begini yang boleh, tanpa ada persyaratan. Saya sekarang minjam dari Mas Piko nih 1 juta. Bentar saya. Enggak, bukan. Ini contoh. Ustadz juga udah banyak uangnya. Maksud saya kalau kan ada Bang Dery, kenapa milih ke saya minjamnya? Iya, contoh. Ya, maksud saya kan Bang Dery ini dernya dermawan. Enggak. Beban nih gue nih abis ini nih. Giveaway gue buka ada abis ini mau gak mau dah. Enggak, seenggaknya dermawan ke gue. Oh iya. Kalau sama Dery mah gak pinjam saya. Lanjut contoh nih 1 juta. Ya, jadi sekarang saya pinjam 1 juta, ya kan? Nah, sekarang begitu saya pinjam 1 juta ke Mas Piko, saya nggak boleh bilang, Mas Piko nggak boleh bilang ke saya, nanti Ustadz kembalikan 1.500.000. Nggak boleh juga saya bilang, oke, 1 juta ya, nanti insya Allah kalau saya beresin saya kembalikan 1.500.000. Itu nggak boleh, akad di depan itu haram. Meskipun Viko ridho. Walaupun ridho, itulah sebenarnya riba namanya. Artinya kalau kita ridho dengan riba namanya. Nah, itu nggak diperbolehkan. Nah, di tengah jalan juga begini, Mas Piko pinjam, saya pinjam ya dari Mas Piko 1 juta. Saya balikan 3 bulan lagi. Selama 3 bulan ini saya sering ke rumah Mas Piko. Mas Piko kasih gorengan, besok bawa sesuatu hadiah. Saya kasih terus, padahal saya masih di proses minjem. Hadiah-hadiah itu nggak boleh diambil. Gratifikasi. Ya, itu yang kedua. Nah, tapi sekarang begini, yang ketiga,
saya sekarang pinjam dari Mas Piko. Kita nggak ada bicara awal-awal. Mas Piko kasih saya dengan sukarela, ya, kedermawanan. Saya pinjam. Begitu selesai, saya balikan 1 juta. Mas Piko, kemarin terima kasih ya, saya sudah dibantu. Saya tambah 500.000. Itu boleh? Oh, kan sama-sama hadiah. Karena secara akad udah selesai yang sebelumnya. Ya, selesai sebelumnya. Nah ini saya berbuat baik. Untuknya tidak ada perjanjian. Nah itu ada wejangan khusus dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadits Jabir di riwayat Al-Bukhari, rahimallahu mar'an samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah kalau dia membeli, pemurah kalau dia menjual, dan pemurah kalau dia melunasi hutangnya. Nah itu kena rahmat, itu dapat rahmat Allah. Nah itu dibolehkan. Jadi kasusnya itu kadang beda-beda tipis. Ada pemberian. Tapi ini haram, yang sebelum haram, yang di tengah haram, yang setelah dibolehkan. Nah itu beda. Ngerti. Berarti kalau dalam kesimpulannya adalah, misalnya saya lagi ngutang sama Viko, tapi pas lagi kerja bareng, dia saya anterin Ustadz, ya kan? Itu kan pakai bensin saya nih. Tiap pagi saya jemput. Itu nggak boleh Ustadz ya? Dia nggak boleh nerima tawaran saya buat jemputin dia. Ya kalau sebelumnya nggak ada hubungan, misalnya tetangga ya dia. Sebelum ngutang, Dere sudah biasa jemput Piko, ayo kita jalan sama-sama. Sekalian nebeng bareng deh gitu ya. Kalau sebelumnya udah biasa kayak gitu, di tengah ngutang nggak apa-apa. Ya kan nggak ada pengaruhnya. Iya benar. Kalau sebelumnya lu nggak suka jemput gua, tapi pas lu punya utang sama gua. Jadi ada keuntungan tadi tuh maksudnya ya. Nah itu kan berpengaruh, berarti utangnya itu berpengaruh. Kenapa dia bisa jemput? Berarti sebelum ngutang nggak pernah jemput. Tapi kalau kebiasaan sudah berjalan, itu artinya bukan masalah utang, itu kebiasaannya. Berarti harus jeli juga ya. Nah disitulah indahnya sebenarnya syariat ya, dibedakan. Ada hal-hal berbeda, mirip tapi berbeda gitu. Tapi sebenarnya itu dampaknya itu besar, karena itu menjaga tatanan hubungan di tengah manusia. Sebab hutang-hutang ini, riba ini sebab permusuhan. Dan itu tunggangan setan. Ya makanya di dunia ini itu tidak pernah habis dari makar setan agar supaya riba itu berkembang di tengah manusia. Bahkan di sekarang ini dari konspirasi internasional ini, orang-orang yang membuat makar bagaimana caranya riba ini dianggap biasa oleh manusia, dijadikan sebagai kebiasaan, sebagai tradisi transaksi. Akhirnya terbukalah berbagai metode-metode baru di dalam bentuk-bentuk riba. Dianggap gampang, dimudahkan. Semuanya ini karena mereka berarah kepada mengikuti jejak syaitan, masuk di dalam lingkaran syaitan. Akhirnya yang sebenarnya kita harus waspadai, karena kita hidup di dunia ini itu untuk bermusuhan dengan syaitan, bukan bersahabat dengan syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, tetaplah kalian selalu menjadikannya sebagai musuh. Syaitan ini mengajak dia dan teman-temannya, pengikutnya, untuk menjadi min ashabis sair, untuk menjadi penghuni neraka jahanam yang nyala-nyala. Nah jadi itu harus dibedakan di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Aman ya? Berarti tapi dari penjelasan Ustadz, mereka pinter-pinter ya, maksudnya mereka nge-breakdown kan, berarti nge-breakdown hukum Islam, terus gimana caranya biar tipis-tipis lah, nyaru-nyaru masuk nih gitu ya. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Saya nyambung lagi pertanyaannya. Kalau gitu, misalkan sebenarnya kemarin saya udah tahu nih hukum ini nggak boleh, terus dilarang, tapi saya kondisinya kepepet, sakit. Terus misalkan kondisinya saya pinjam ke yang lain, udah pada masih ada tanggungan sebelumnya. Mau pinjam ke yang lain masih ada tanggungan ke sebelumnya. Jadi ada rasa nggak enak dari saya buat pinjam ke yang lain, terus jadi saya memilih untuk daripada hubungan saya makin jelek sama orang yang sebelumnya minjemin, terus saya
pinjemnya pakai pinjaman online aja, padahal saya udah tahu itu nggak boleh gitu. Jadi kondisinya kepepet, padahal udah tahu hukumnya gitu. Oh, maslahat mudorot saat itu ya menarik juga tuh kalau dibahas tuh. Jadinya kan dibolehkan nggak kalau keadaan yang mendesak gitu? Iya. Maslahat nggak hitungannya gitu ya? Oh itu gimana? Kayak orang mau beli rumah KPR ada ribanya, tapi kalau gitu ntar anak saya, istri saya tinggal di mana? Nah ada kayak semacam masalah mudarat gitu nggak sih? Kayak beli mobil tapi persyaratannya sulit kalau syariah atau lebih mahal banget, tapi sementara kita ambil yang ribawi gitu loh. Itu masuk juga nggak ya? Sementara kan ada punya tanggung jawab buat ngidupin anak istri, kendaraan, daripada mudarat hujan-hujanan ke sekolahnya gitu. Gitu kali ya maksudnya ya? Iya, karena maksudnya sakitnya tuh tumor gitu. Kalau dibiarin tuh bisa berkembang dan jadi penyakit yang lebih ngeri gitu. Terpaksa harus pinjol. Iya. Wah. Sakitnya siapa? Orang tua atau pribadi? Pribadi. Oh, yang waktu kemarin lu kena tumor. Wah. Gimana tuh, Ustaz? Ya memang ada hal-hal di dalam kehidupan itu sifatnya darurat ya. Darurat itu artinya sesuatu yang tidak ada jalan lain lagi kecuali itu darurat. Tapi yang menjadi masalah itu, ini kita posisinya darurat atau hanya sekedar pembenaran. Ya, pembenaran, dan kadang hanya sekedar berat memang, tapi masih bisa bersabar gitu. Nah itu kan beda tahapan-tahapannya. Jadi kalau darurat, ya ada kaidah dalam syariat, ad-darurat tubihul mahdhurat. Apa-apa yang merupakan darurat, hal yang dilarang itu dibolehkan gara-gara darurat. Misalnya seorang kalau dia tidak makan mati, dia nggak ketemukan apa-apa di lembah yang gurun pasir yang luas kecuali bangkai saja. Dia makan bangkai untuk tetap menjaga kehidupannya, itu darurat namanya. Oh, sementara makan bangkai kan haram, Ustaz. Iya, makanya makan bangkai kan haram. Tapi nggak ada lagi yang makan. Kalau dia nggak makan, dia mati. Oh, makan dong ya berarti. Ya, dia makan aja untuk menghilangkan sekadar daruratnya. Kan begitu. Tapi yang masalah ini kan sakit. Ya, sakit itu dia masuk ke dalam batasan darurat atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Padahal kalau dia bersabar, mungkin ada jalan yang lain yang bisa dia dapatkan. Ya maka kita sendiri yang mengukur diri kita di situ. Kalau memang itu bukan darurat, jangan kita dekati hal yang diharamkan. Apalagi kalau darurat memang ini kita darurat ya, ada bangkai. Tapi ada opsi lain yang halal. Nggak boleh kita dekati bangkai itu. Kita harus ngambil opsi yang lain itu. Harus mencarinya. Ya sekarang ya, misalnya di masyarakat kita itu sering ada orang yang terlilit utang dan seterusnya. Kalau dikatakan darurat itu sekali lagi perlu dirinci daruratnya kayak gimana. Anggaplah darurat. Sekarang dia mau masuk ke dalam hal yang diharamkan dan dianggap dirinya tidak ada jalan lain kecuali itu. Tapi sebenarnya ada jalan lain di negeri kita ini. Di negeri kita ini kan ada badan khusus untuk pengumpulan zakat. Zakat itu kan untuk orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi darurat seperti itu. Itu bisa untuk dibantu. Ya, jadi lembaga amil zakat itu kan banyak. Ya. Terus lembaga-lembaga sosial juga yang lain ada. Nah, itu hal-hal yang mudah ya, yang mudah dijangkau ya. Ya oleh orang-orang. Nah, jadi kalau masih ada pilihan-pilihan, opsi-opsi dilakukan opsi yang ada. Ya seperti itu. Jadi maksud saya tidak menutup pintu darurat. Oke, dibolehkan pada sekadar darurat. Tapi jangan bergampangan pada hal yang masih ada pilihan-pilihan. Dan pada hal yang seseorang itu masih bisa bersabar. Sebab kalau dia bersabar, dia tinggalkan hal yang diharamkan, dia tetap bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man taraka syai'an lillah, innaka lan tatruka syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu." Kamu ini apabila engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, Allah akan ganti kamu dengan hal yang lebih baik darinya. Hal yang lebih baik darinya. Karena itu saya pernah baca di sebagian buku, ada seorang yang salih.
Dia ini pengajar Al-Quran, cuman dia masuk di kondisi tidak punya apa-apa. Mau makan juga tidak ada yang bisa dia makan. Dan dia gak mau meminta kepada manusia. Maka sudah berhari-hari dia tidak makan. Dia merasa ini kondisinya kalau dia tidak makan dia akan mati nih. Dianggap dirinya darurat gitu. Maka keluar pikirannya, namanya darurat, ya sudah, daripada saya makan saya minta juga ke orang, itu nggak bagus untuk posisi saya. Ya dia berjalan di antara jendela ke jendela. Ada jendela yang terbuka, dia lihat ada bau makanan gitu, masuk. Begitu dia akan buka makanan tersebut, dia baru sadar, dia ingat lagi kepada Allah. Akhirnya dia kembali, dia tinggalkan makanan yang enak itu. Dia kembali ke masjid, dia duduk. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang datang kepadanya. Katanya, Syekh, kami lihat orang yang baik, orang yang salih. Kami minta tolong sebenarnya. Di sini sebenarnya ada anak yang dia ini punya kemampuan. Anak perempuan punya kemampuan, punya rumah. Tapi nggak ada yang menemaninya tinggal di situ. Dan kami ini orang yang bertanggung jawab terhadap anak ini, mahramnya lah, dan walinya. Karena itu kami memandang kau ini layak menjadi imam dia. Mau dinikahkan dengan anak perempuan itu. Akhirnya beliau tidak ada alasan untuk menolak, dia terima. Kemudian dibawalah untuk menikah pada saat itu juga. Insyaallah. Setelah selesai menikah, dia masuk ke dapur tadi. Itulah tadi yang dia mau ambil makanannya, itu dapur dia. Allah kasih takdir luar biasa. Karena menjadi milik dia. Dia bisa makan dengan cara yang halal. Karena itu kalau seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu khawatir sebenarnya. Yang memiliki langit dan bumi ini kan Allah. Kemudian yang menguji kita dengan ujian juga adalah Allah. Jadi harusnya kita banyak berpikir apa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi jalan yang keluar. Seperti hal yang lain ya. Orang kafir itu, ini orang kafir loh. Dia kalau di kondisi di tengah lautan dalam keadaan badai akan tenggelam, kemudian dia berdoa hanya kepada Allah supaya dia diselamatkan, Allah selamatkan dia. Itu disebut beberapa tempat dalam Al-Quran. Iya. Tapi kan nggak nyembah Allah ya. Jadi sekarang begini, orang kafir saja berdoa kepada Allah diselamatkan. Karena memang Allah punya sifat. Disebutkan dalam Al-Quran, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa yang bisa menjawab doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah? Yang bisa menjawabnya cuma Allah kan? Ini diberi juga. Ini orang kafir sekalipun diberi, apalagi dia seorang muslim. Ya, jadi maksudnya kita itu sebagai seorang muslim itu sudah suatu tingkatan yang penuh dengan keutamaan. Ya, jadi pada kondisi-kondisi yang seperti itu, jangan berpikir untuk masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, padahal luas sekali dari kebaikan dan rahmat Allah untuk kita. Ya barangkali itu ya poin-poin. Masya Allah. Gimana? Udah tercerahkan deh berarti ya? Iya, dan maksud gue kayaknya itu Bang Der. Harusnya FYP TikTok tuh isinya kayak gini Karena maksud gue gini. Tadi cerita orang baik ngajar Al-Quran, lapar gak mau minta sama orang, terus dia udah jendela ke dapur, udah pegang makanan, terus inget bentuk takwa dia, akhirnya dia gak mau lakuin. Terus dia malah dapet cewek yang punya makanan yang tadi mau dia makan, malah dinikahin gitu. Jadi dia jadi dapat ceweknya, dapat rumahnya, dapat makanan yang tadi mau dia makan gitu, tapi karena dia ngerasa bukan hak dia, jadi nggak jadi, dia nahan diri. Kalau di sosmed sekarang itu pertanyaannya, itu cowoknya ganteng kali gitu Bang. Oh iya benar. Maksudnya ini cerita mulia banget gitu, bagus pelajarannya. Coba begitu masuk ke standar maksudnya, TikTok. Ini standar TikTok tuh udah A jadi B, B jadi C begitu Ustaz. Udah sebegitunya. Jadi dikit-dikit. Terus kayak mana lu, masa cowok yang di-provide sama cewek gitu. Begitu standar TikTok langsung kayak gitu. Padahal ya ini wali-walinya yang nyuruh, mahramnya yang nyuruh, gimana? Ini masalahnya mereka dalam sebuah kehidupan, mereka nggak tahu bahwa ada kehidupan lain lebih bagus daripada itu. Makanya waktu kasus lo kemarin itu kan akibat multi tafsir.
Ngerti nggak? Lo pinjam uang, mungkin abang lo ngiranya gimana? Kan sama aja kan? Sebenarnya jangan-jangan dipakai buat ini tuh. Akhirnya pengiringan opini kan? Setiap lo DM orang terus pas kedapetan orang itu baca mungkin abis dapat ultimatum dari misalnya abang lo atau segala macamnya gitu kan? Terus tiba-tiba, gue juga di DM lagi. Jangan-jangan buat narkoba ini. Jangan-jangan buat ini. Karena langsung ke situ kan arahnya kan. Sebegitunya memang di sosmed. Iya. Iya kan, padahal belum tabayun ke elunya. Mungkin belum nanya nih buat apaan kok. Misalnya gitu kan. Iya. Bahaya sosial media nih. Mantap. Ada lagi mungkin yang mau tanyain ke Ustadz nih. Mungkin berkaitan juga ya sama settlement. Tadi udah crystal clear. Ini berkaitan sama saya dan ada kaitannya juga sama jawaban Ustadz tadi kayak tentang bersabar gitu, karena kalau kita sabar luas gitu rahmat Allah. Saya nih suka ngerasa harusnya besok rezeki itu masuk gitu. Harusnya besok rezeki itu masuk. Cuma suka batal gitu. Misalkan H-1, H-2 suka batal gitu. Maksudnya selain dari sabar tadi, ada nggak sih hal-hal yang harus kita hindari supaya rezeki itu nggak jadi batal gitu. Rezeki itu nggak batal untuk datang ke kita gitu. Padahal misalnya kelihatannya halal nih. Iya. Nggak aneh-aneh nih misalnya gitu ya. Saya kerjainnya pakai kreativitas saya gitu. Terus saya pakai tenaga dan waktu gitu. Terus kayaknya itu emang rezeki saya deh gitu. Kok bisa batal gitu? Apakah ada kelakuan saya yang bikin rezekinya nggak jadi ke saya atau? Nah, kita denger aja nih penjelasan dari Ustadz ya. Kok bisa malah ke orang yang lain gitu ya? Padahal tuh harusnya gue tuh. Yang kerja kerasnya kayaknya nggak sesaya gitu. Ya jadi begini ya. Pertama, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas kita itu ketentuan dan takdir Allah. Jadi kita kan tidak tahu hikmah Allah di belakang hal tersebut. Cuman segala yang Allah tetapkan, kecil maupun besar, keuntungan maupun kerugian, bertambah umur maupun pendek umur, semuanya itu sudah ada di dalam takdir dan ketentuan Allah. Yaitu dasarnya dulu. Jadi kalau kita sudah berada di tahapan keimanan kepada takdir, itu keindahan hidup yang paling indah. Ya, sebab kita tahu apa yang ada di tangan kita, titipan Allah. Apa yang Allah tetapkan pergi dari kita, itu juga kehendak Allah. Itu mudah sekali. Yang kedua, memang betul ada sebab-sebab yang menyebabkan rezeki itu berkurang dari seorang hamba, hilang keberkahan. Ada. Ada. Terus tadi berlawanan nggak dengan rezeki ini udah ditetapkan? Nggak bertentangan. Sekarang rezeki ditetapkan, Allah tetapkan dapat rezeki, tapi Allah tetapkan juga sebab-sebabnya supaya rezeki ini datang. Ya kan? Allah tetapkan rezeki ini hilang, tapi Allah sudah terangkan juga ada sebab-sebab yang menghilangkan rezeki. Jadi itu tidak bertentangan. Jadi sebab yang mendatangkan, sekarang yang menghilangkan dulu ya, karena pertanyaan menghilangkan. Nanti saya tambah apa sebab yang mendatangkan rezeki. Yang menghilangkan itu diantara sebabnya itu adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu dari sebab yang banyak menghilangkan rezeki. Bukan menghilangkan rezeki saja, bahkan menjadi sebab penghancur banyak umat manusia terdahulu, menjadi sebab turunnya musibah dan malapetaka. Nah, itu dosa-dosa dan maksiat. Kadang ada hal-hal kecil kadang. Misalnya sholat 5 waktu ya. Harusnya kita sholatnya tepat waktu. Ini sholat dia, ini bukan tidak sholat. Dia sholat tapi selalu terlambat. Nah, makanya Nabi SAW ketika melihat hal itu dari para sahabatnya, langsung ditegur para sahabat. Kata beliau SAW, taqaddamu, maju-maju kalian di belakang saya. Kemudian beliau ingatkan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahum Allah.
ada satu kaum yang terus-menerus terlambat hadir sholat sampai Allah juga mengakhirkan urusan-urusan dia. Ya Allah. Jadi gara-gara dia terlambat, dibalas juga dengan keterlambatan di sudut lain. Terlambat sholat, terlambat juga proyeknya deal, terlambat sholat dia, terlambat juga dapat jodohnya. Memang harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Ya jadi ada sebab-sebab yang bisa menghapuskan rezeki, menghilangkannya, dan itu Allah sudah terangkan. Jadi jangan komplain. Allah sudah jelaskan, sudah diterangkan. Jadi ketika kita melakukannya itu masalahnya sama kita sendiri gitu. Nah, ya kan? iya. Sama kalau mau dapat rezeki juga mudah datangnya. Sebab asalnya mukmin itu, kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak perlu khawatir dia kehilangan dunia. Seorang mukmin itu fitnahnya itu difitnah oleh dunia malah khawatir akan dunia. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku itu adalah pada harta. Jadi tidak dikhawatirkan oleh Nabi kefakiran untuk umatnya, tidak dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan dunia menghancurkan mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebab keberkahan itu banyak, dari diantaranya adalah ketakwaan kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita berzikir pun itu sebab rezeki lah. Sebenarnya satu zikir ya, ini banyak yang ayatnya selalu dibaca di hari Jumat. Selalu dibaca di hari Jumat. Zikirnya juga mudah sekali disebut, tapi jarang diamalkan. Apa Ustaz? Ya. Ayatnya ada di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kan tiap Jumat. Jumat, ya. Zikir di dalam kandungan ayat juga luar biasa, karena di surah itu dikatakan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat ini sesuatu yang kekal, yang salih, yang tersisa. Ya, itu lebih baik di sisi Rabbmu, pahalanya lebih baik dan lebih banyak diharapkan. Apa itu al baqiyatus salihat? Itu ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tafsirkan itu dengan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan kan? Yeah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 5. Di riwayat Utsman bin Affan ditambah 4 ya. Riwayat Utsman ditambah 5. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kalau dia baca, kan Allah sudah sebut itu pahalanya lebih baik di sisi Allah dan lebih banyak diharapkan. Karena itu siapa yang banyak membaca zikir ini, dia akan diberi oleh Allah apa yang lebih baik daripada yang diharapkan. Sekarang project sesuatu, dia banyak baca zikir itu, deal projectnya diberi lagi tambahan bonus yang lain lebih baik daripada yang diharapkan. Ya itu sebenarnya sederhana ya, diberikan di dalam kehidupan hal yang meninggikan derajat, apalagi zikir-zikir itu ya, menyebut nama Allah dan derajat banyak pahalanya, diberi juga dari dunianya. Cuma menjadi masalah ini kita settingan kehidupan kita ini tidak seperti itu. Orang sekarang kan kalau lagi galau, lagi ada kerjanya itu media-media itu kayak yang disebut tadi ya, habis waktunya di situ. Padahal kalau dia berzikir dari tadi, atau dia media tapi dia berzikir, tetap berzikir, itu banyak sekali pahala yang dia dapatkan. Cuma masalah juga ya, bagaimana cara dilihat media berzikir. Mungkin dia berzikir 5 menit ke depan tapi lupanya 1 jam. Nah, iya. Nah, ini yang agak masalah sebenarnya. Jadi secara ringkas ya apa yang bisa diterangkan terkait dengan hal itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Maaf Tat, ya, gimana? Lanjutannya kalau kita baca zikirnya, tapi emang niatnya biar kaya gitu. Karena kan maksudnya itu yang dijanjikan gitu. Kita dikasih lebih dari yang kita harapkan gitu. Nah kita pengennya kaya. Terus kalau kita dikasih lebih dari kaya, berarti kan kaya banget gitu. Kalau kita baca itu dengan niat itu, atau niatnya harus gimana? Oh iya. Ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu tadi keutamaan itu Allah akan berikan. Tapi ingat, syarat beramal itu adalah dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dulu yang kita penuhi. Nah, setelah itu baru berharap yang lain silahkan, nggak apa-apa. Oke.
tapi jangan pikirnya kaya doang. Ya kan? Tidak menghadirkan ikhlas kepada Allah, tapi dia cuma pikir harta. Nah, itu kadang masalah lain lagi tuh. Nah, sebab orang yang nyarinya duit saya, misalnya dia sholat duha ya, sekarang kan banyak itu sholat duha. Sholat duha bikin kaya, sedekah subuh bikin kaya gitu. Ya, dia niatnya memang dunia untuk supaya dia kaya gitu kan. Allah beri dunia itu kaya beneran. Tapi di akhirat dia tidak diberi apa-apa, bahkan bisa masalah untuk dia di akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, kami akan berikan untuk dia apa yang dia inginkan, kami sempurnakan pembalasannya. Ini di dunia sesuai dengan niatnya diberi, tapi di akhirat dikatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka ini orang yang tidak ada mereka dapatkan di akhirat kecuali neraka, habis seluruh amalannya, ya, dan hancur apa yang mereka kerjakan. Karena niat asalnya cuma dunia, tapi yang benar itu dia niat akhirat. Dunianya itu Allah kan janjikan, berarti itu mengikut. Kita niatkan juga nggak apa-apa, karena itu Nabi berperang, ya kan, dapat ghanimah kan, rampasan perang, dibagi atau tidak di tengah para sahabat waktu itu, dibagi. Dapat dunia kan, padahal lihatnya mempertaruhkan jiwa di jalan Allah. Nah, itu nggak apa-apa sepanjang asalnya sudah ikhlas, sudah lurus, sudah bagus, ada dunia yang diharapkan, nggak apa-apa, mengikut. Itu cuma mengikut doang, bukan yang merupakan dasar yang utama. Kalau utamanya dunia, itu yang menjadi masalah. Gitu ya, sama kayak kerja juga gitu Ustaz ya? Sama dengan kerja. Kerja nyari nafkah pokoknya. Ya, kerja itu kan wasilah semua. Jadi masalah ini kan kita terbalik-balik. Kita jadi kayak wasilah sebagai prioritas. Yang prioritas kita jadikan sebagai pelengkap saja. Ini yang menjadi masalah di tengah kita. Ya barakallahu fiik. Allah ya barik fiik. Kebayang ya Ko ya? Iya, untung nanya tadi. Untung. Kalau enggak orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaya nih gua. Mana enggak kaya-kaya nih. Iya, jadi nyalahin. Kerja juga begitu. Misalnya lu sekarang lagi niatnya mau bantu keluarga apa segala macemnya. Meskipun nanti misalnya hujan deras, kan sekarang lagi musim hujan nih. Ya kan lu pasti mikirnya kan, gua kerja kaya enggak tapi nih udah hujan-hujanan. Nah, niatnya dulu gua buat ibadah nih karena Allah. Baru ntar duit akan ngikut tuh. Nah, sama halnya ketika lu misalnya mau hujan-hujanan lagi punya masalah di motor, mau nyari nafkah apa segala macamnya, ikhtiar juga harus tepat. Jangan sampai ntar lu main terabas-terabas aja kok, malah jadi masalah ntar. Ya kan minimal pakai jas hujan yang benar, yang udah dipercaya dari tahun 1970. Nah ini gue kasih tahu nih, ada namanya Eleven Brand ini, brand asli Indonesia yang udah berdiri dari 1970. Oh ini jas hujan yang terbaik nih. Apalagi Eleven Brand ini punya seri jas hujannya Batik 2.0 Special Edition. Wow. Batik tadi. Iya kan? Nah, pas tuh. Jadi kan kita harus ikhtiar juga. Bukan berarti kok tenang aja. Sakit juga ntar urusan Allah lah. Basah aja nggak pakai jas hujan. Atau nggak jas hujan seadanya. Sampai kantor basah loh. Saya niatnya kerja gitu. Jangan lihat pakaian saya dong. Dikemplang sama bos lo. Iya bener juga ya. Jangan ngejar saya dari pakaian. Yang penting kan saya on time tepat waktu. Nggak gitu juga. Lu zolim sama orang sekitar, basah-basahan, becek-becek. Makanya pakai jas hujan yang bener. Nah ini memadukan kearifan lokal Jawa dengan produk jas hujan modern. Nah ini Eleven Brand ini nih. Jadi emboss special di jas hujan ini, ya ini spotlight dan dalam bentuk motif batik kawung. Jadi kalau spotlight berarti kan artinya kan kalaupun hujan-hujan deras, gelap-gelapan tengah malam tetap tidak membahayakan. Kelihatan. Yes. Nah, jadi kalau mau yang bentuknya compact, kecil, ringan ada juga nih seri Rainbow. Ya Eleven Brand lengkap pokoknya. Jadi bisa ditaruh di saku jaket, tas atau dashboard motor, lebih gampang dibawa kemana-mana. Ada 3 warna kok. Lu kan pasti suka kan warna oranye, hijau, abu-abu. Ini lengkap di sini nih. Semua produk menggunakan bahan PVC, jadi anti rembes. Rembes ya, bukan rembes ya. Iya. No, mentang-mentang lu pakai jas hujan dari Eleven Brand, lu minta rembes lagi sama kantor. Nih bayarin nih kantor, rembes. Jadi air nggak masuk. Ya, intinya adalah limited edition dan hanya bisa didapatkan di marketplace official Eleven Brand. Nah, informasi lebih lanjut cek aja di bawah ini. Pas banget tuh, emang lagi sering naik motor kan, mobil gue belum sembuh. Ya kan. Mobil lu aja dikasih jas hujan Eleven Brand coba. Anti rembes tuh. Nah, mau nanya apa lagi coba? Mumpung ada Ustadz juga nih. Kayaknya bisa dibandingin video saat gua masih ramai kasus itu, terus datang ke sini, seberapa kusut wajah gua, seberapa
belepotan gue ngomong Ya. Maksudnya karena itu lagi dalam kondisi tertekan banget. Dari semua sisi neken. Terus lu ada ngasih gue amalan itu. Itu pelan-pelan semuanya membaik, Der. Masya Allah. Pelan-pelan semuanya membaik. Waduh. Tapi gue tuh baca itu Bang Der. Gue tuh baca itu ya karena arahan dari lu aja, karena cerita dari lu, katanya lu dulu pernah punya pengalaman ini, terus lu ngamalin ini and then selesai. Jadi gue ngamalin itu punya harapan kurang lebih kayak lu. Nah, yang gue amalin ini bukan, maksudnya mungkin salah cara pengamalannya, mungkin salah cara secara niat gitu. Tapi maksud gue dengan cara yang kurang tepat aja, dengan niat yang kurang tepat aja, itu berangsur-angsur membaik, Bang Der. Ini disclaimer dulu ya. Ini maksudnya amalannya bukan gimana-gimana, terus sangkanya gue punya bacaan-bacaan aneh-aneh lagi nih. Makanya ini saya belajar sama Ustadz Zul, baru gue sampein ke lu dalilnya. Iya, gitu. Dan sebenarnya aja. Terus orang malah minta air gue lagi nih. Sebenarnya aja. Gue nggak tahu itu dari ayat apa atau dari bacaan apa, itu gue nggak tahu Bang Der. Tapi gue maksudnya based on cerita lu, gue mau gitu. Ya lu tanya langsung aja. Iya, tapi lu harus kasih tahu itu. Oh iya. Doanya apa gitu kan. Nah, sebelum dikasih tahu ini gini kali Ustadz ya. Karena kan memang kalau yang saya belajar sama Ustadz kan ketika kita beramal atau bentuknya ibadah lah, itu kan kita cek dulu dalilnya, ya kan pada dasarnya terlarang sampai ada dalil yang membenarkan gitu. Artinya kalau kita sebaliknya, yang tadi ini maksud lu kan kalau gua beramal atau lu mengamalkan sesuatu tapi tidak pada contohnya kan jadinya sia-sia Ustadz. Ya kan kayak Rasul nggak ngajarin kita, ya masa kita buat amalan sendiri, belajar dari mana ente kan gitu kan. Nah mungkin itu juga akhirnya menjadi satu ukuran bahwa kenapa orang nggak juga dikabulkan. Jangan-jangan mungkin selama ini dia berdoanya atau mengamalkan sesuatunya karena ikutan tradisi kebanyakan orang, zikir berapa kali misal tapi ternyata tidak pada contohnya. Jadi sia-sia kan maksudnya nggak ada efek apa-apa gitu kan. Nah kalau memang sesuai dengan contohnya kan berarti kan insya Allah ada efeknya. Nah maksud lo apa doanya gitu ya? Iya Ustadz, kemarin kan Viko sempat WhatsApp, saya coba kasih tahu aja bahwa ada ini nggak dibahas di podcast, tapi setelah podcast lu ngasih tahu ke gue. Oh iya kan di WA itu kan. Gue lu ngasih tahu. Nanti gue WhatsApp baca. Iya ini doanya nih. Nah yang saya kasih tahu ke Viko yang dari Ustadz juga yang doanya kan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah kalau detailnya kan Ustadz lebih tahu riwayatnya. Ya pasti dari Rasulullah SAW bersabda gitu kan. Tapi mungkin runutnya gimana sampai akhirnya mungkin ada efek gitu kali Ustadz, bisa lunas atau mungkin hidupnya lebih baik. Kalau dari artinya kan ya Allah dekatkan aku dengan yang halal, jauhkan dari yang haram, apakah bisa dipakai juga ke ayat yang lain, ke bentuk pengamalan yang lain gitu. Dari rezeki misalnya apa gimana kali mungkin. Ya itu haditsnya sahih gitu ya. Itu pengajaran Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang lelaki, tolong ajari saya doa yang dengannya bisa mengurangi dari hutang-hutang saya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya akan ajari kamu doa yang diajarkan oleh Nabi kepadaku. Andai kata kamu punya hutang sebanyak gunung pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kamu dari menunaikannya. Karena yang disebut tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi ringkas ya, cuma dua yang diminta. Tapi bahasa sederhana, ringkas, universal. Allahumma kfini, ya Allah, cukupilah saya. Bihalalika an haramik, dengan apa yang halal darimu, sehingga membuat saya nggak perlu kepada hal yang diharamkan. Yang kedua, wakfini bifadlika amman siwak, dan cukupilah saya dengan keutamaanmu, sehingga saya nggak perlu lagi kepada siapapun selain daripada engkau. Itu memang doa kecukupan untuk segala hal. Jadi kalau memang diamalkan ya seperti itu ya, dimudahkan seorang itu keluar dari hutang-hutangnya walaupun hutangnya banyak. Apalagi kalau ada posisi bersamanya dia sedang darurat, dia baca itu, nah itu insya Allah akan lebih dekat lagi untuk dikabulkan, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang seperti ini ada doa yang lain, ada doa yang dibaca malah sebelum tidur ya, ada doa
juga bisa dibaca seperti itu. Dan itu tadi yang saya beri doa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu juga doa sebenarnya bisa mencukupi dari segala hal. Ya. Jadi maksudnya banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agama kita itu lengkap ya di dalam hal ini. Hanya saja yang menjadi masalah itu di kitanya. Di kitanya yang kadang tahu tapi lali berzikir, ya lebih banyak mengambil sebab-sebab terkait dengan dunia, tapi sebab-sebab yang menghubungkan kepada Allah, kepada akhirat kita kurang di dalam hal tersebut. Padahal semuanya harus kita bangun dengan balance gitu ya, seimbang, supaya kita dapatkan kebaikan yang sempurna di dalam hal itu. Ya Allah Ta'ala. Itu. Ya. Jadi kan kadang kan kalau dari doa tadi kan biar kita nggak tergantung atau bergantung pada selain Allah ya Ustaz ya. Biasanya kan kalau utang penat kan bunuh diri. Itu juga masuk nggak sih Ustaz? Biar aku nggak bergantung pada selainmu gitu Ustaz. Iya, jadi itu permohonan kepada Allah, Allah cukupi dia sehingga dia nggak perlu kepada siapapun dari selain Allah. Minta dukun biar kaya, biar utang lunas, jadi ke situ-situ kan yang udah kalap gitu loh. Tapi menurut gua kalau artinya memang sebagus itu gitu ya, arti dari doanya memang sebagus itu, kadang kita tuh nggak sinkron Bang Der sama apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan gitu. Atau jangan-jangan Ustadz bisa kasih bocorin ini Ustadz, waktu-waktu terbaik. Jangan-jangan mungkin lu doanya nggak pas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya juga sebenarnya bisa juga Ustadz. Kadang seorang itu berbuat sesuatu pada awalnya mungkin dia belum tepat, tapi karena sesuatu itu benar, Allah akan bantu dia menjadi tepat di kemudian hari. Nah, itu ada seorang gitu ya? imam ya, dia bilang saya awal kali saya belajar, saya tidak punya banyak niat, maksudnya niat kayak ikhlas gitu ini. Dia lihat teman-temannya belajar, dia juga ikut belajar. Disuruh ibunya dia pergi belajar. Jadi niatnya ikhlas itu belum dihadirkan, masih belum banyak niat saya. Tapi setelah saya belajar, ternyata ilmu ini nggak mau dituntut kecuali dengan ikhlas. Saya perbaiki niat saya akhirnya. Nah sama doa itu tadi. Doa itu tadi kan bukan masalah hutang aja sebenarnya maknanya. Karena itu luar biasa ya, minta kecukupan dengan yang halal supaya dia nggak perlu kepada haram. Artinya apa? Allah akan mencukupi dia dengan segala hal yang halal, pekerjaan yang halal, sesuatu yang Allah ridhai, sehingga hal yang diharamkan dia tidak perlukan. Dia diberi dari kecukupan Allah. Pada potongan yang kedua, minta kecukupan sehingga nggak perlu kepada siapapun. Nah, itu juga kalau dia selalu berdoa seperti itu, mungkin hari ini utangnya diberesin, mungkin di hari esok dia akan dimudahkan. Dia rutin beribadahnya, sholat 5 waktunya sudah lengkap semua. Ya mungkin kemarin bolong-bolong, tapi dia selalu berdoa Allah mudahkan dia, akhirnya menjadi lengkap. Itu karena pengaruh dari doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu tidak mesti di awal kita minta kita merasa ada yang kurang dari kita, ada yang tidak sinkron kita diberi, tidak. Tapi mungkin itu tahapan awal dari apa yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi itu dasar bagus sekali. Kita harus selalu menghadirkan hal-hal yang baik seperti itu. Barakallah. Masya Allah. Dan jaga hati ikhlas itu ya Ustaz ya? Keukuran dari mana ya? Kan syarat diterima amal itu kan ada 2 tadi ya Ustaz ya. Kalau dari Ustaz tadi sampaikan ikhlas dan itiba, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di ikhlas ini nih kadang kayak padahal utamanya ikhlas dulu baru sesuai tuntunan ya. Tapi sementara mungkin kita udah tahu bahwa iya tuntunannya sahih. Tapi kayak kok yang lebih berat malah ikhlasnya ya, sulitnya ya Ustaz ya. Ya memang ikhlas itu suatu hal yang besar, harus selalu dihadirkan. Makanya ikhlas itu perlu dipelajari. Bagaimana cara ikhlas. Dan itu pembahasan tidak terlalu rumit apabila dipelajari. Misalnya kita ambil ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Awalnya lagi qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata para ulama, ayat ini adalah pokok yang menjaga seorang di atas keikhlasan dan memutus segala pintu riya. Memutus segala pintu riya.
Jadi intinya pada ayat, saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Ya. Ya kalau dia manusia, dia tahu bahwa dirinya hamba Allah. Hamba itu beribadah, bukan nyari-nyari sanjungan, apa mencari sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Ini kan beratnya riya di sini karena menandingi Allah, ingin menandingi Allah di dalam dipuji, disanjung dan seterusnya. Terus yang kedua, kalau dia manusia, saya juga manusia, ngapain saya nyari-nyari sanjungan dia? Ya kan? Nah, diwahyukan kepada aku bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, itu dasar ikhlas. Karena dia tahu bahwa dia hanya boleh beribadah kepada Allah, nggak boleh ada hal yang lain selain Allah. Terus yang ketiga, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, akhirnya yang paling indahnya pada seorang mukmin. Ikhlas itu dia melakukan sesuatu karena dia tahu dia akan berdiri di depan Allah dan tidak akan bermanfaat baginya kecuali apa yang dia lakukan di dunia ini karena Allah. Nah, itulah ketika dia berdiri di depan Allah, dia ingat itu. Ini persiapannya untuk berdiri di depan Allah. Nah, sisa yang terakhir, kalau dia ingin sampai ke situ, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Di antara syarat amalan salih harus ikhlas juga. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Rabb. Jadi kalau 5 kriteria ini dipenuhi, sudah dia dapat banyak hal dari keikhlasan. Ringkas sebenarnya, 1 ayat, masya Allah. Sebagai ukuran ikhlas. Aman ya, Viko ya. Bismillah ya. Bismillah. Jadi kayaknya gue mau mengkoreksi statement gue di awal podcast ini bahwa tahun depan gue diundang takjil lagi. Gue bingung cari kasusnya apa. Oke. Pengennya gue diundang takjil lagi, udah jangan kasus lagi. Udah jangan kasus lagi. Ini terus menceritakan indahnya pelan-pelan belajar syariat. Masya Allah. Nah itu cakep tuh. Mantap. Nah ini menata jiwa di bulan Ramadan nih. Menata jiwa. Jadi itu ada sebuah hadits qudsi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini firman Allah ya. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jadi itu penting itu. Jadi kita itu jangan sekali-sekali pada apapun yang menimpa kita menyangka sesuatu kecuali sangkaan yang baik saja. Jadi kalau seperti Mas Piko ngomong seperti tadi, itu kan sangkaan baik itu. Nah itu artinya Allah akan berikan sesuai dengan apa yang disangka. Sebab itu kayak doa. Ya insya Allah saya tahun depan saya akan begini. Itu kan sangkaan baik loh ya. Nah itu kayak doa. Dan Allah itu sesuai dengan sangkaan hamba kepadanya. Ya sama kalau kita dalam posisi berhutang. Berhutang itu kita kan ngambil uang orang, niatnya apa? Kalau niatnya ingin dia kembalikan, Allah akan bantu dia membalikan. Tapi kalau niatnya memang ingin berbuat curang, menghilangkan harta orang, maka diberi juga hal yang sama kepadanya. Karena itu di dalam hadits Rasulullah bersabda, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin dia kembalikan, ingin dia bayar, maka Allah akan bayarkan untuknya, dimudahkan. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia ingin dia hancurkan, ingin dia hilangkan, ingin dia musnahkan, maka Allah akan perlakukan dia seperti itu juga. Ya, jadi seorang itu berbuat sesuai dengan hal yang baik, bersangka baik, sehingga dia dapatkan hal yang baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala. Amin ya Rabb. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ditutup dengan cantik nih episode takjil kali ini sama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala, dan bentuk apresiasi saya dan juga mungkin mewakili Ustadz Zul kasih solusi, kita punya hadiah buat Viko Fakhriza. Bener dernya dermawan. Yang dermawan tuh sarung kecubung, bro. Tuh, platinum lagi nih. Nih hadiahnya buat lo nih. Ini sarung kecubung ini selalu jadi tradisi sejak tahun 1966, bro. Tuh, menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Tuh, lo bisa lihat dulu dong. Nah, nih lo bisa sambil spill tipis-tipis. Tuh. Iya enggak ya?
Biar lu makin ikhlas insya Allah. Sholat lo, amalan lo gitu kan. Iya. Ya, tahun lalu dikasih sendal sama Bang Der, jadi tahun lalu gue banyak jalan-jalan, tahun ini kasih sarung, mungkin gue banyak duduk dan berzikir ya. Masya Allah. Wih, seneng jadinya, jadi nggak pengen ngelihat Viko dicukur lagi jenggotnya ya. Alhamdulillah Viko hijrah ya, Insya Allah. Kecubung always be tradition, mantap. Nih buat lo nih. Hadiah. Thank you Bang Der. Sama-sama bro. Nanti kita Makasih, ketemu lagi. Kecubung. Iya. Nanti kita terawih bareng dong pakai itu juga. Ya. Cuman kan apa ya, kalau abis ngobrol terus bahasannya kayak gini, itu kan apa ya, membuncah gitu ya. Maksudnya hasrat ingin ibadah, zikir gitu. Cuma kalau kayak HP aja sih, kalau lama nggak dicas kan suka lobet gitu. Jadi ini cas iman nih bener. jadi jangan terlalu jarang lu ngundang guanya. Maksudnya sering-sering temuin gua sama Ustadz Jul. Gitu. Iya bener. Nggak on cam juga nggak apa-apa gua. Wah itu dong, ini yang gua tunggu dari tadi. Ya guys, nanti kita atur pertemuan ngaji juga bareng kita ya. Insya Allah ya, ini biar lu nggak lepas lagi. Iya. Kadang kan kalau nggak dijagain lu suka suka inisiatif. Iya bro ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.